ketika lampu riting ini dinyalakan, ini saya nyalakan ke kiri. Nah, di sini ini lampu ini menyala. Nah, ini lampu menyala. Tapi untuk di sini nih, ini kadang menyala, kadang tidak. Ini kambuh-kambuhan ini. Nah, kanan. Nah, tuh. Kanan itu menyala. Tapi di dashboard enggak. Ini sering sekali tuh. Itu timbul tenggelam. Sering sekali nyala, kadang kambuh, mati lagi tuh. Nah. Mau tidak mau kita harus melacaknya nih, kita lacak kabelnya. Pokoknya dari switch nih, switch ratingnya itu kan di sini, ke sini untuk menyalakan lampu-lampu rating ini, baru ke speedometer. Kita cek di sini sesuai skema yang ada. Untuk skema dari lampu rating itu umumnya seperti ini, tapi ada perbedaan karena ini motor listrik. Ini bodinya ini tidak terhubung ke negatif, berbeda dengan motor bensin umumnya. Ini enggak sama. Terus lampu yang dipakai jenisnya lampu LED, jadi ada positif dan negatifnya. Kita urut jalurnya. Oh, ini ternyata ini lur, kabelnya yang ini nih, yang ini nih, ini yang ke ini, kemana, ke switch rem, sama ini ke saklar rating yang sebelah kanan. Terus lampu jauh, lampu dekat. Nah, ini yang ini nih, kita cari yang nanti ketika kita tes pen DC itu, ketika ratingnya sennya itu dinyalakan, itu ini menyala. Kita cari dulu masalahnya ada di sebelah mana. Ini kalau kita punya buku servisnya ini kita bisa kelihatan kabelnya warna apa untuk rating. Karena saya nggak punya, ya saya cari secara manual menggunakan tes pen DC. Ya, macam ini nih, tes pen DC. Kita lacak jalurnya dulu lur, ini benar rating kiri, rating kanan. Pokoknya kita cek yang menuju ke speedo, kenapa putus atau gimana, itu yang kita cari dulu. Mau saya cek ini arus yang ke arah speedometer. Nah, ini ada arusnya enggak, ketika dinyalakan itu ada arusnya enggak. Ini perlu saya tes pen dari sini nih, jalur yang menuju ke speedometer. Ini sebenarnya kalau ada manualnya ini kita langsung bisa ketemu nih. Oh, warna katakanlah oranye atau biru ini untuk rating udah tahu gitu. Tapi karena ini enggak ada manualnya, kita harus cari sendiri sampai ketemu ini ada arusnya atau enggak. Memang yang bermasalah dari konektor ini atau dari yang mana, itu kita cari dulu.
Betul. Ini soketnya sampai saya lepas ini masih nyari jalur ke lampu ini. Ini yang sebelah mana? Lampu riting maksudnya lah ya. Cari dulu jalurnya. Ya, ya. Ya, ketemu. Ini ketemu nih lur. Ini jalurnya ini nih. Ini hitamnya ini negatif, yang riting kanan kiri ini nih, yang oranye sama yang abu-abu. Berarti arusnya ke sini nih ada, ke speedometer ini ada. Kesimpulan saya, jadi ini kabelnya itu kecil-kecil. Kabelnya terlalu kecil, akhirnya ini sering putus nyambung. Ini jangan tertipu. Jangan tertipu ketika kita otak-atik begini, ini di speedonya itu hidup. Itu kadang dibiarkan nggak lama itu mati lagi. Masalahnya karena memang kabelnya ini putus nyambung. Kabelnya untuk instalasi kelistrikannya ini kecil-kecil. Untuk yang ke speedometer itu kadang putus nyambung. Ini eksekusinya, saya mau menjemper kabel ini, mau saya jumper ke riting langsung. Ini lampu riting ini kan, yang ini kan nggak pernah mati, ini selalu nyala, cuma yang di speedometer saja yang mati karena arusnya saya ukur itu sering putus nyambung. Ini mau saya jumper langsung ke riting yang ke speedometer ini. Ya di sini nih, ini abu-abu berarti kesininya biru nih. Kita potong abu-abu, ini yang kanan, habis itu ini yang ke kiri. Nah ini saya potong nih, ini saya potong, saya jumper langsung. Ini siapkan kabel secukupnya buat jumper nih. Nah kita siapkan kabelnya, kita jumper langsung. Karena ya ini berbahaya lah, ini barang sepertinya sepele tapi ini jangan diabaikan. Banyak kejadian kasus-kasus terutama ibu-ibu itu ritingnya kanan beloknya kiri, nah itu kan masalah. Begitu juga ini nih, kita bapak-bapak pun bisa mengalami seperti itu ketika terjadi kerusakan di lampu ritingnya karena di speedometer tidak nyala, kita itu beranggapan ritingnya mati. Ya ini kan masalah, ini kita perlu atasi. Kita jumper gitu loh, saya itunya di jumper. Ini riting kanan, yang oranye kanan. Di pelintir-pelintir saja bisa sebenarnya lur, tapi saya kepinginnya tak tak solder juga ini biar lebih mantap.
takutnya putus nyambung lagi ya, kabelnya terlalu apa namanya, terlalu renyah. Hmm. Saya pakai solasi bakar biar aman. Nah, solasi bakar. Nah, ini. Nah, terus ini satu lagi yang kiri, pas kabelnya kurang panjang. Nah, ini sepertinya ini nih kabelnya, ini rantas nih, kelihatan nggak ya, jelas nggak ya? Nah tuh kabelnya itu terkelupas. Kita zoom dulu. Nah ini nih, jadi kabelnya itu terkelupas itu loh, seperti ini nih lur, kondisinya seperti ini udah terkelupas tapi masih nyambung gitu loh. Nah ini tuh seratnya saja sampai keluar nih. Ini saya perjelas lagi, jadi ada kemungkinan kabelnya ini banyak yang seperti ini, jadi kadang putus nyambung. Kalau dipelintir top bahaya. Testing dulu lur, kita testing dulu, nyalakan rating. Tuh nyala ya, nyala tuh, matikan, nyalakan. Oke, kalau kiri memang belum nih, kiri belum, kanan udah nih. Oke, kita lanjutkan yang sebelah kiri.
Eh. Oke, kita coba tadi kanan ya. Kanan oke. Kiri. Kiri oke. Kanan oke. Kiri oke. Saya jumper ke sini nih. Nah, kita jumper karena memang pada ini kabelnya ini agak lapuk nih. Saya tadi mana ada lagi. Ini nih. Kasih contoh ini nih. Jadi dia udah mau putus, terus ada yang terkelupas. Ini saya ganti, sudah sembuh. Caranya seperti telur dilacak. Kadang ini juga harus digoyang-goyang. Kadang ada kabel lagi yang memang koneksinya kurang bagus. Jadi perlu teliti. Mungkin ketika jenengan mengalami masalah yang sama seperti saya, mungkin solusinya beda. Mungkin kabelnya beda lagi yang sebelah mana yang bermasalah. Ini punya saya kebetulan di soket yang merah ini yang menuju ke speedometer. Konektornya ini kabelnya sudah pada lapuk. Pasang